Hati-hati guys ya, ini banyak demo di luar. Jadi kalian diam di rumah aja dan nonton Pokemon Horizon, oke? Liko dan teman-temannya kini tiba di padang bebatuan. Mereka sedang menunggu kedatangan seseorang yang akan segera tiba di sana. Tak lama kemudian, Dot datang sambil membawa koin yang banyak. Dia mengumpulkan koin tersebut agar Gimmighoul bisa cepat berevolusi. Ngomong-ngomong, Dot pun menanyakan kapan orang itu akan datang. Liko mengatakan bahwa ibunya menyuruh mereka untuk menunggu di sini. Tapi sampai sekarang orang itu masih belum datang-datang. Beberapa saat kemudian, mereka melihat sesuatu yang mirip seperti mobil sedang datang mendekat. Setelah diperhatikan baik-baik, itu ternyata adalah nenek Liko. Diana datang menghampiri mereka dengan mengendarai Pokemon yang mirip mobil. Setelah turun dari mobil, dia pun menyapa Juju dan teman-temannya yang sudah lama tidak berjumpa dengan. Ini adalah pertama kalinya Liko dan kawan-kawan melihat Repavro. Repavro, multi-cylinder Pokemon tipe baja dan racun. Pokemon ini mengintimidasi lawan dengan suara knalpot. Repavro menciptakan energi dengan cara meledakkan gas yang tercampur dari zat beracun dan komponen batu pada silinder motornya. Repavro juga bisa mengeluarkan lidah dari mulut silindernya dan menyebarkan cairan beracun. Jadi Pokemon ini benar-benar mirip seperti mobil. Diana mendapatkan Pokemon itu saat sedang berpetualang bersama Arcanine. Sangat cocok digunakan untuk mempermudah perjalanan mereka. Selain itu, Diana juga menangkap beberapa Pokemon lainnya. Meskipun sudah tua, jiwanya masih muda dan masih ingin menangkap berbagai jenis Pokemon lainnya. Liko pun ikut senang melihat neneknya yang semakin bergairah dalam berpetualang. Diana kemudian menyampaikan bahwa baru-baru ini dia bahkan bertemu dengan Ember. Mereka pun sempat bingung karena orang itu seharusnya adalah musuh yang berasal dari The Explorer. Namun Diana mengatakan bahwa Ember sudah berubah dan bahkan menitipkan salam pada Liko karena telah membantu Amesio. Nampaknya Ember mengawasi gerak-gerik Spinel dari dalam untuk menggagalkan rencana jahatnya. Mendengar itu, Liko dan teman-temannya pun senang karena mereka kini punya sekutu baru yang bisa diandalkan untuk mengintai The Explorer dari dalam. Tentunya Diana datang ke sini bukan hanya untuk menyampaikan hal tersebut, melainkan dia punya informasi penting yang mungkin bisa musnahkan Raquarium sepenuhnya. Selagi Diana dan anak-anak tersebut ngobrol, terlihat anggota Racing Voltaker lainnya sedang menjalankan aktivitas mereka masing-masing. Ada yang masak, ngisi tungku pembakaran, ngecek keadaan Pokemon, dan ada yang mancing. Liko dan kawan-kawan pun naik ke atas dek kapal. Melihat pemandangan melalui kokpit membuat Diana teringat masa-masanya saat ikut berpetualang bersama Racing Voltaker. Uruto yang baru pertama kali melihat Diana menanyakan siapa nenek tua ini. Diana sama sekali tidak marah dan malah memperkenalkan dirinya dengan sopan. Diana dulunya pernah ikut berpetualang bersama mereka dan selalu mengawasi keadaan lewat dek observasi atau ruangan yang sekarang dijadikan kamar oleh Uruto. Setelah mendengar penjelasan itu, Uruto jadi kagum pada Diana dan perkenalkan dirinya sebagai anggota baru Racing Voltaker. Diana dan Uruto kemudian menyatukan tinju sebagai bentuk penghormatan. Keduanya cepat sekali akrab karena memiliki semangat yang sama. Setelahnya Diana mengesampingkan sambutan tadi dan langsung ingin membahas main topiknya saja. Liko dan kawan-kawan pun mendengarkan dengan serius. Jadi setelah Liko menceritakan insiden yang terjadi di Rakwas tahun yang lalu, Diana akan merangkumnya lagi kali ini. Setelah Terapagos menghapus Raquarium sepenuhnya, Lucius dan Gibeon juga ikut-ikutan lenyap. Namun The Explorer mengambil alih tempat tersebut dan mengumpulkan Raquarium yang masih tersisa. Dan sekarang mereka menggunakan bahan itu untuk membuat item terlarang yang disebut Strong Spear. Meningkatkan kekuatan Pokemon, tapi dengan konsekuensi akan menyakiti Pokemon juga. Kalau mereka lambat bertindak, maka The Explorer akan menyebarkan item itu ke seluruh dunia. Namun mengingat yang mereka lawan adalah perusahaan besar seperti Exit, tentunya ini bukanlah hal yang mudah. Apalagi Racing Voltaker juga dituduh sebagai buronan yang menyebabkan masalah di Rakua. Oleh karenanya, untuk saat ini, satu-satunya pilihan adalah dengan menghancurkan Raquarium sepenuhnya. Dan kuncinya ada pada Terapagos. Diana telah melakukan penyelidikan mengenai Pokemon legendari itu. Sesuai dengan yang tertera di Scarlet Book, jika Terapagos berubah bentuk menjadi Stellar Form, bentuk ketiga yang diaksesnya setelah bentuk normal dan terastal, maka Terapagos bisa menetralkan Raquarium. Ketika Terapagos mencapai bentuk Stellar Form dan menggabungkan kekuatannya dengan Pokemon Sixeros, ternyata itu masih belum cukup untuk menghapuskan Raquarium. Itu dikarenakan Pokemon Sixeros masih belum bisa mengisi tenaga Terapagos sampai full power.
Namun Roy membantah karena menurutnya Pokemon Six Heroes itu sangat kuat. Apalagi Shiner Rayquaza yang sangat dia kagumi. Memang betul, Diana juga tidak meragukan kekuatan Pokemon Six Heroes. Tapi yang dibicarakannya di sini adalah mereka kekurangan jumlah. Ketika Terapagos berubah bentuk menjadi Stellar Form, dia dikelilingi banyak permata berwarna-warni. Sebenarnya warna-warni itu adalah simbol yang mewakili tipe Pokemon. Diana memperhatikan kalau Terapagos Stellar Form punya 18 permata mengambang di sekelilingnya. Jadi teorinya setiap permata mewakili satu dari 18 tipe Pokemon. Kalau mereka berhasil mengumpulkan Pokemon dari semua tipe itu untuk mengisi kekuatannya Terapagos, maka Pokemon legendari itu akan punya energi yang cukup untuk menghapuskan Aquarium selama-lamanya. Jadi sekarang Liko dan kawan-kawan harus mengumpulkan lebih banyak Pokemon untuk mengisi slot yang kosong, agar Terapagos bisa mencapai kekuatan penuhnya. Totalnya adalah 18 Pokemon, sudah termasuk Pokemon Six Heroes di dalamnya. Namun ini semua masih teori Diana saja, masih belum bisa dipastikan kebenarannya. Jika ingin buktikannya, maka mereka harus bertemu dengan peneliti yang sangat ahli. Liko dan teman-temannya langsung tahu bahwa orang yang paling tepat adalah Briar, seorang peneliti yang pernah bertualang bersama mereka saat bertarung melawan Gouging Fire. Urto pun kagum karena teman-temannya mengenal orang-orang yang hebat. Sedangkan Diana mengatakan hubungan yang mereka jalin dengan orang-orang dan Pokemon yang mereka temui selama perjalanan ini itu adalah harta yang sangat berharga dan akan sangat membantu ke depannya nanti. Tanpa berlama-lama, Liko pun segera menghubungi Briar. Namun saat itu, Briar terlihat sangat pusing dan belum ada tidur selama berhari-hari. Pekerjaannya sangat menumpuk sehingga tidak sempat melakukannya. Tapi untungnya bukunya hampir selesai dan akan segera diterbitkan. Meskipun begitu, Briar berjanji akan segera menghubungi mereka lagi kalau semuanya sudah beres. Sebelum Liko sempat menyampaikan pesannya, Briar keburu menutup teleponnya. Kalau begitu, tidak ada pilihan selain menunggu sampai selesai. Sambil menunggu, Diana akan tetap melanjutkan penyelidikannya. Menyarankan Liko dan kawan-kawan untuk mencari Pokemon Six Heroes lagi. Untuk saat ini, Shiner Rayquaza masih beristirahat untuk menyembuhkan lukanya. Tapi kalau anggota lainnya, mereka masih belum tahu. Diana akhirnya membeberkan rahasia bahwa Pokemon Six Heroes ditangkap oleh The Explorer. Ember yang beritahukan bahwa Pokemon Six Heroes selain Shiner Rayquaza semuanya sudah ditangkap oleh Spinal. Pertarungan akhir di Rakua ternyata dimenangkan oleh Spinal, yang berhasil menangkap Pokemon Six Heroes tersebut. Mendengar itu, Urto jadi ingat lagi dengan Pokemon yang dilihatnya sewaktu menyusup ke perusahaan Exit. Setelah menjelaskan ciri-cirinya, sepertinya itulah Pokemon Six Heroes yang dicari oleh teman-temannya. The Explorer mengurung Pokemon Six Heroes di dalam box dan memindahkannya ke suatu tempat. Kalau saja Urto tahu itu adalah Pokemon Six Heroes, mungkin dia akan langsung menyelamatkan mereka. Namun teman-temannya mengatakan untuk jangan terlalu dipikirkan, karena informasi Urto itu sudah sangat membantu. Mungkin The Explorer memindahkan Pokemon Six Heroes karena curiga dengan Ember yang berkhianat. Sepertinya musuh mereka kali ini sangat waspada. Liko dan kawan-kawan pun bersumpah akan segera membebaskan Pokemon Six Heroes yang tertangkap. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, mereka harus menyusun rencana yang matang. Sesampainya di luar, Diana akhirnya melihat Charcadet yang sedang berlatih bersama Crocalor. Setelah melihat kemampuannya bisa menyerap api dan matanya merah menyala, Diana mengakui ada potensi tersembunyi dari Pokemon tersebut. Diana kemudian mengajak Liko untuk melatih kemampuan Charcadet itu. Meskipun Liko terkejut, dia pun memenuhi permintaan neneknya tersebut. Akhirnya mereka pun berpindah ke padang bebatuan untuk mengadakan pertempuran. Pertandingannya akan memakai sistem 2 versus 2, di mana jika seluruh Pokemon kalah, maka pertandingannya dinyatakan selesai. Liko pun sudah siap dengan mengandalkan Muskrada dan Charcadet. Sementara yang lainnya berpikir mungkin Diana akan menggunakan Repapro. Namun tak disangka-sangka, Diana mengeluarkan Pokemon barunya lagi, yaitu Rotom-Was. Rotom-Was plasma Pokemon tipe listrik dan air. Ini adalah Rotom yang masuk ke dalam mesin cuci. Pokemon ini suka ngeprank menggunakan air. Rotom ini ditangkap Diana masuk ke dalam mesin cuci tuanya. Jadi dia pun biarkannya tinggal di situ. Kapten Pikachu yang berperan sebagai wasit menyatakan pertandingan telah dimulai. Liko mulai dengan memerintahkan Muskrada Flower Trick dan Charcadet Clear Smoke. Namun Diana mengantisipasi dengan memerintahkan Rotom-Was Discharge untuk melindungi temannya dari serangan tersebut. Ketika Arcanine berupaya menyerang Muskrada dengan Flamethrower, Charcadet dengan sigap melindunginya dengan menyerap serangan api itu. Charcadet kemudian menembakkan Ember, tapi Rotom-Was bisa menangkisnya dengan Hydro Pump. Nampaknya Rotom-Was masih belum bisa mengendalikan kekuatannya.
dan malah menyemprotkan air ke sembarang arah. Memanfaatkan kesempatan ini, Liko menyuruh Miss Grada flower trick lagi, dan dia pun sukses menghit Rotomwas. Namun ketika Charcadet hendak maju dan bertabrakan dengan Arcanine, rupanya Rotomwas sudah siap menghitnya dengan Hydro Pump. Untungnya Miss Grada masih sempat menjulurkan tali untuk menyelamatkan Charcadet, mengorbankan dirinya sendiri. Setelah melihat temannya tumbang, Charcadet jadi merasa bersalah. Disinilah dia memberikan pelajaran berharga untuk Charcadet. Charcadet memang suka melindungi yang lain, tapi ada kalanya dia juga membutuhkan perlindungan. Dan harus segera menyadari bahwa dia tidak akan bisa menyelesaikan semuanya dengan hanya mengandalkan dirinya sendiri. Saling percaya satu sama lain adalah arti sebenarnya dari persahabatan. Seketika Charcadet pun kembali bersemangat dan bersumpah tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Pertandingan pun berlanjut dengan 2 versus 1. Arcanine menerjang maju dengan extreme speed, tapi Charcadet segera melompat ke wajahnya untuk menutupi pandangan. Setelahnya Rotomwas menembakkan Hydro Pump, dan Charcadet bergerak menghindar sampai dia bisa menjengkeram Rotomwas. Setelahnya, Charcadet memutar-mutar Rotomwas dan melemparkannya ke udara, lalu menjatuhkannya dengan takedown untuk melumpuhkan Pokemon tersebut. Diana berterima kasih kepada Pokemonnya yang telah berjuang sekuat tenaga. Sekarang pertandingan jadi seimbang dengan Charcadet versus Arcanine. Arcanine melancarkan Flamethrower, namun Charcadet menyerap serangannya dengan Flash Fire. Akhirnya dari serangan yang diserapnya tadi, Charcadet mempelajari Fire Speed. Namun demikian, itu tidak berpengaruh terhadap Arcanine, yang bisa menerobosnya dengan Extreme Speed untuk menjatuhkan Charcadet. Tumbang tak sanggup lagi melanjutkan pertandingan. Akhirnya pertandingan itu pun dimenangkan oleh Diana. Sayangnya padahal tinggal sedikit lagi Liko bisa menang. Setelah mengecek Pokemonnya, Liko segera mengistrahatkan mereka ke dalam Pokeball. Liko juga berterima kasih atas latihan yang diberikan neneknya. Namun Liko juga menyadari bahwa Arcanine memang sengaja menyerang Charcadet agar dia bisa mempelajari move baru. Diana pun mengakuinya. Tapi semua ini tidak akan terjadi kalau Liko tidak berpengalaman dalam bertarung. Yang artinya dia sendiri yang mengajari move baru untuk Pokemonnya. Pada malam harinya, Racing Voltaker mengadakan makan besar-besaran untuk menyambut kedatangan Diana yang sudah lama tidak mengunjungi mereka. Tapi sayangnya Diana hanya sebentar dan akan melanjutkan perjalanannya lagi. Diana juga sudah tidak sabar untuk bertemu lagi dengan Fropriat. Walaupun masih belum kembali, mereka yakin sepenuhnya Fropriat akan segera pulang. Sekarang tujuan mereka adalah menemukan tempat persembunyian Pokemon Six Heroes. Diana juga sudah menghubungi Ember, yang mengatakan Pokemon Six Heroes itu berada di salah satu perusahaan exit. Sayangnya tanpa sepengetahuan mereka, ada Agate yang menguping pencarian mereka, sehingga Ember belum bisa memberikan informasi lebih lanjut karena takut ketahuan. Pastinya Pokemon Six Heroes itu ada di perusahaan exit, tapi masih belum tahu ada di bangunan yang mana. Oleh karenanya, Liko pun menyarankan untuk bertanya pada Ayah Amesio yang merupakan mantan pimpinan perusahaan exit. Dari sana, mereka mungkin akan mendapatkan petunjuk, sehingga mereka pun memutuskan untuk mengunjungi Ayah Amesio. Setelah menemukan tujuannya, Diana menyuruh mereka makan yang banyak untuk mengisi tenaganya. Roy menjadi bersemangat dan langsung minta tambah. Sementara Liko mohon kepada Pokemon Six Heroes untuk bersabar, karena mereka akan segera datang untuk menjemputnya.